Ini adalah bocoran soal P3 ke Guru tahun 2024, dilengkapi dengan contoh soal dan pembahasan beserta kunci jawaban di akhir video. Jadi silahkan disimak. Ya, yang pertama soal P3 ke Guru itu adalah soal teknis. Materinya terdiri dari soal pedagogi, ya, ada juga tentang soal-soal teori belajar. Ya, nanti kita lihat contoh di akhir video. Selain itu juga ya soal teknis itu terdiri dari soal penguasaan materi bidang studi sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Jadi ada soal pedagogi tadi ya, ada juga soal mata pelajaran. Nah, bagaimana untuk guru kelas berarti nanti materinya tentang materi-materi guru kelas. Oke, yang kedua soal manajerial ya. Biasanya jumlah soalnya itu adalah 25 soal. Adapun materinya adalah tentang komitmen, ya, komitmen dalam bekerja. Yang kedua adalah tentang kemampuan dan juga sikap perilaku dalam berorganisasi di lingkungan sekolah. Nah, itu biasanya adalah materi manajerial. Lalu yang ketiga yaitu sosial kultural. Materinya mencakup kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan hubungan sosial, lalu mementingkan persatuan dan juga sikap empati. Nah, soal sosial kultural ini ya jumlahnya ada 20 soal. Lanjut yang keempat yaitu soal wawancara. Ya, soalnya 10 soal, adapun materinya yang pertama adalah tentang kejujuran, yang kedua komitmen, yang ketiga keadilan, yang keempat etika, dan yang kelima adalah tentang kepatuhan. Nah, untuk contoh soalnya ya saya akan memberikan contohnya beserta dengan pembahasannya. Silakan teman-teman disimak sampai selesai. Ini adalah contoh soal teknis, nanti ada pembahasannya. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian apa? Apakah A terbuka, B menyeluruh, C bermakna, D adil, ataukah E sahih? Oke, kita lihat pembahasannya. Jawabannya adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Artinya penilaian oleh pendidik mencakup semua. Nah, kata semua itu adalah kata kuncinya ya teman-teman. Semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke contoh soal manajerial. Nah, ini sudah ada pembahasannya langsung ya. Jika Anda sedang cuti kerja, tiba-tiba atasan Anda menelpon untuk menyuruh Anda mengerjakan tugas di rumah secara mendadak. Sikap Anda adalah apakah A mematikan ponsel, B memerintahkan staf lain untuk mengerjakannya, C meminta atasan agar tugas tersebut dapat diselesaikan setelah Anda cuti, D memenuhi perintah atasan dengan segera. Nah, ini jawabannya kita pilih skor tertinggi ya. Jadi jawabannya adalah yang D, memenuhi perintah atasan dengan segera ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut soal sosial kultural ya. Ini contohnya. Kamu mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? Apakah A mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati? B mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut? C mengajaknya main ke tempat ibadah? D jadi wakil orang tuanya untuk mendidik dia tentang keberagaman? E menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E karena skornya 5 ya. Jadi untuk sosial kultural ini kita harus memilih ya jawaban dengan skor tertinggi. Kenapa yang E? Karena penghormatan terhadap budaya dan juga mengedukasi anak tadi itu ya, cara mengajarkannya adalah melalui tindakan sehari-hari, bukan saat jalan-jalan saja. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Dan ini contoh soal wawancara ya teman-teman. Hari ini kepala sekolah sedang tidak berada di tempat. Sikap Anda adalah A. Sangat antusias dengan hal itu. B. Tetap bekerja sebagaimana peraturan yang ada. C. Anda bisa mencari waktu untuk mengurusi urusan lainnya. D. Membolos dari tengah waktu bekerja.
Tentu saja paling tepat itu jawabannya adalah yang B, yaitu tetap bekerja sebagaimana peraturan yang ada. Ya, mau ada kepala sekolah ataupun tidak ada, kita harus bersikap profesional. Oke, yang mau soal teknis, manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara lengkap dengan pembahasan dan kunci jawaban seperti ini ya, silahkan teman-teman WA saja nomor admin ya, nomornya yang tertera di sini. Saya doakan semoga teman-teman lulus P3K tahun 2024.